Mm. Tuhanmu dari mana? Kakak rasa di mana? Kok rasa? Kenapa kak? Aku yang merasa. Coba Aku kan kakak tanya kamu. sekarang nih, oke. Aku susah jelaskan Tuhanku di mana. Kalau Kok aku susah jelaskan? Cemananya kamu ini? kan tuh, Terus kenapa kau percaya sama Tuhanmu itu kalau kau nggak bisa mengenal Dia? Ini gimana sih? kakak tidak. Oke, saya tanya dulu sama kamu. Kamu percaya sama siapa? Kamu menyembah siapa? Ah, Allah Kamu subhanahu menyembah siapa? Oke. Allah subhanahu wa Allahmu ta'ala. itu sekarang ada di mana? Hah? Ada di mana? Allah tuh maha gaib. Tuhan kami tidak nampak tapi maha gaib. Ada di mana sekarang? Gaib, kami tidak nampak gaib. Maha gaib. Jadi kamu nggak tahu dia di mana? Tidak tahu, wallahu alam. Aku susah sebut Loh, kalau dia. kalau tidak tahu hanya wallahualam artinya tidak tahu. Kenapa kau percaya sama dia? Kenapa kau menyembah dia? Ya, puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Sobatku, pada kesempatan ini kami akan menayangkan lagi sebuah diskusi yang sangat luar biasa dari salah satu wanita apologet. Namanya adalah Mikana. Dalam debat ini terlihat seperti cuplikan yang sudah kita saksikan bersama, bahwa ternyata saudara-saudara kita dari agama seberang, mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka dan di mana Tuhan mereka. Ya, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video ini sampai selesai. Silakan menonton. Kepada orang tua, adakah dia itu tergolong dengan orang yang berdosa kah tidak? Berdosa, saudaraku. Oke, apakah Tuhan Yesus itu yang bilang kakak mematikan Bunda Maryam? Coba terangkan. Memang di mana Bunda Maryam dimatikan sama Tuhan Yesus? Akan Bunda Maryam tidak ada sudah. Bunda Maria sudah di surga, saudaraku. Diangkat Tuhan Yesus, iya. Oke, kenapa dia sedangpun kalau bilang itu Yesus mematikan dan menghidupkan, kenapa dia tidak menghidupkan mamanya dia ataupun kenapa dia mematikan mama dia? Apakah tidak dengar dengan jelas bahwa Bunda Maria sudah di surga diangkat Tuhan Yesus. Jadi di surga itu hidup bahagia, bukan meninggoy. Paham gimana sih, Bang? Oke. Surga itu kakak di mana kakak? Kalau Bunda Maryam sudah di surga, di mana itu surga? Surga itu adalah langit di atas langit, di mana tidak ada seorang pun yang bisa ke sana kalau Tuhan Yesus tidak membawa dia ke sana. Jadi supaya kita bisa masuk surga itu harus melalui Tuhan Yesus. Oke, kakak. Karena surga itu tempatnya mulia, suci, kudus, hidup bahagia di sana, tidak ada duka, tidak ada tangis, tidak ada penderitaan. Di sana hidup bahagia. Ya, kebahagiaan yang sejati. Coba kakak terangkan dengan saya, adakah itu menyatakan dirinya itu Tuhan? Oh, sangat banyak, saudaraku. Di Yohanes 13 ayat 13 Tuhan Yesus berfirman, Engkau menyebut aku sang guru dan sang Tuhan. Memang tepat katamu itu, akulah sang guru dan sang Tuhan. Begitu pula di Lukas 8 ya. Tuhan Yesus mengaku dia adalah Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri, ya. Karena dia telah menyembuhkan yang kerasukan Satan, legion. Kenapa? Ada seorang bapak-bapak yang kerasukan legion, di mana keadaannya sangat memprihatinkan, tetapi Tuhan Yesus datang menyembuhkan dia, dan Tuhan menyatakan, ceritakanlah apa yang diperbuat Allah atas dirimu, ya. Jadi orang yang sembuh itu menceritakan apa yang diperbuat Tuhan Yesus atas dirinya. Jadi di sini Tuhan Yesus mengaku dia adalah Allah itu sendiri, saudaraku. Oke, kakak, saya mau tanya kakak, bukankah Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan? Standar dari Tuhan bukan dilahirkan dan tidak dilahirkan. Iya, ya. saya mau tanya. Karena kalau standar Tuhan tidak dilahirkan, ya, iblis juga tidak dilahirkan, saudaraku, ya. Kalau standar Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, iblis juga tidak beranak dan tidak diperanakkan. Emangnya iblis pernah beranak?
Oke, Iblis saya- diperanakan kan tidak? Enggak, pertanyaan saya Kak, soalan saya itu kenapa Tuhan dilahirkan dan tidak melahirkan? Loh, Sedangkan Tuhan Kakak itu dilahirkan. Adakah Tuhan itu tidak boleh melahirkan dan tidak dilahirkan? kalau Tuhan Yesus kan tidak melahirkan, tetapi dia pernah lahir karena dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan batin. Yang melahirkan itu Kak, terangkan saya, dia manusia kah ataupun bukan manusia? Dia yang zahir. Kamu tahu arti zahir apa? Zahir itu terangkan apa zahir? Lahir. Jadi Tuhan Yesus itu adalah yang awal dan akhir, dialah yang zahir dan batin. Dia yang batin artinya dia tidak terlihat, eksistensinya tidak terlihat. Dia yang zahir karena dia pernah datang ke dunia melalui proses kelahiran. Begitu maksudnya saudaraku, ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus karena dia itu Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa datang ke dunia sebagai yang zahir karena dia Maha Kuasa, saudaraku, gitu. Paham. Tapi untuk pengetahuan kami Kakak, begini Kakak, Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dalam Al-Quran begitu juga dinyatakan. Dan juga Ya silakan imani kalau Tuhanmu tidak dilahirkan, ya silakan imani. Tapi gimana dengan tapi mohon maaf nih. Oke. Saya mau tanya dulu sama kamu. Lalu kenapa Tuhanmu di Al-Hadid 3 dialah yang awal dan akhir dan zahir dan batin? Zahir itu kan artinya apa, coba saya tanya dulu sama kamu. Jahir itu macam dia maksudkan, jahir itu macam saya pun kurang ilmu. Ya udah kamu belajar dulu kalau begitu ya. Zahir pun kamu nggak tahu artinya. Gimana sih kamu ini? Cuma saya mau tanya sih Kakak, itu sih kenapa Bunda Maryam tuh dimatikan sedangkan bapaknya anaknya itu Tuhan. Nah, Berarti abang Joki ini, Oke. mohon maaf, kamu pikiranmu ditaruh di mana? Dari tadi saya mengatakan bahwa Bunda Maria tidak ada dimatikan sama Tuhan Yesus. Kenapa bolak-balik itu mulu yang kamu ucapkan? Apakah kamu tidak menyimak, tidak mencerna? Oke, bukan begini. Kalau dia tidak dimatikan Kak, dia masih ada di dunia ini Kak. Dia sudah di surga diangkat Tuhan Yesus. Kenapa ini dari tadi kok? Oke, begini. Oke, kalau benda Gimana ya saya mau bilang Oke, coba kan. BOTOO? Oke. Kayaknya kasar banget gua kan gitu. Bukan Kak. Begini Kak. Iya teman-teman ya. Kalau saya bilang nanti dia BOTOL, kasar banget gua kan gitu. Dari tadi udah saya bilang Tuhan Yesus Kristus telah mengangkat Bunda Maria ke surga. Kalau benda itu masih ada di muka bumi itu belum mati. Tapi kalau dia tidak ada sudah di muka bumi bermaksud dia sudah mati. Oh jadi kalau nggak ada di muka bumi dia mati gitu. Ya mati sudah. Jadi kalau Bunda Oke. Maria- Tuhanmu ada di mana sekarang? Oke, sekarang saya mau tanya kau nampak itu? Tuhanmu ada di mana? Aku nampak Tuhanmu ada di mana sekarang? Kan kamu bilang kalau dia tidak ada di muka bumi artinya dia mati. Sekarang Tuhanmu ada di mana? Jelaskan pertanyaan saya. Saya yang bertanya dengan kakak. Kakak akan Ya jawab dulu. Tuhanmu ada di mana? Oi, dengar dulu. Oi Jaki. Nih, kau dengar dulu. Ampun Tuhan. Jangan live. Saya tanya dulu sama kamu. Bentar dulu. Ya kan? Tanya dengan kakak. Saya bertanya kakak. Sebentar dulu. Di mute dulu. Begini. Kan kamu kan menyatakan kalau dia tidak ada di muka bumi ini artinya dia sudah mati. Nah, saya tanya sama kamu, Tuhanmu ada di mana? Jawab dulu. Tuhanmu ada di mana? Jawab dulu, Tuhanmu ada di mana? Buka mikrofonnya. Oh, amang tahe. Ada rokok tadi. Sorry. Tuhanmu ada di mana? Kakak rasa di mana? Kok rasa? Kenapa Kak? Aku yang merasa. Aku kan tanya kamu. Sekarang nih, oke. Aku susah jelaskan Tuhanku di mana. Kok susah jelaskan? Cemananya kamu ini? Terus kenapa kau percaya sama Tuhanmu itu kalau kau nggak bisa mengenal dia? Ini gimana sih? Kakak. Oke, saya tanya dulu sama kamu. Kamu percaya sama siapa? Kamu menyembah siapa? Allah. Kamu menyembah siapa? Oke. Allahmu itu sekarang ada di mana? Ada di mana? Allah tuh maha gaib. Ada di mana? Saya tanya ada di mana? Tuhan kami tidak nampak tapi maha gaib. Ada di mana sekarang? Gaib, kami tidak nampak gaib. Maha gaib. Jadi kamu nggak tahu dia di mana? Tidak tahu. Wallahu alam. Aku susah sebut Kalau tidak tahu hanya wallahu alam artinya tidak tahu. Kenapa kau percaya sama dia? Kenapa kau menyembah dia?
Sebab aku yakin dia ada. Tuhan Maha Esa, Maha Kuasa. Aku yakin dia ada. Itu perasaanmu, sama seperti gini. Bukan perasaan. Aku yakin joki ini punya bisa terbang sampai ke bulan. Itulah perasaan saya. Artinya kalau nggak bisa membuktikan itu hanya perasaan gitu, ngerti nggak? Nah sekarang Tuhanmu ada di mana sekarang? Hah? Kenapa kamu menyembah dia? Maha gaib. Nah begini nih. Oke, begini. Dijelaskan ya kan? Nggak ya. Ketika ditanya pusing 7 keliling. Oke. Enggak, saya tanya kakak. Jangan dulu. Nggak bisa saudaraku ya. Jadi gini. Ini Jadi gini. Oke sebentar dulu, dengar dulu saudaraku, dengar dulu supaya kondusif. Kakak. Dengar dulu, saya mute dulu ya supaya kondusif, ya kan? Kan kamu bilang kalau tidak ada lagi di muka bumi ini artinya dia mati. Nah, saya tanya, emang Tuhanmu ada di mana sekarang? Kan kamu menyimpulkan sesuatu yang tidak ada di bumi ini artinya dia mati. Ya kan? Nah, lalu Tuhanmu sekarang ada di mana, saudaraku? Nah, jawab. Nggak bisa, nggak tahu. Kalau dia itu Tuhan Maha Kuasa, kenapa dia derhaka kepada orang tuanya, dia matikan Oh, mamanya? alah. Kenapa ada dia nyatakan Ini berarti nggak ada ini. Ini nggak ada pikiran ya, mohon maaf ya. Dari tadi udah saya katakan Tuhan Yesus nggak ada mematikan Bunda Maria, kan Tuhan sudah mengangkat Bunda Maria ke surga. Bolak-balik lagi itu yang dinarasikan. Kok Tuhan mau mematikan Bunda Maria katanya? Aduh, tolonglah yang cerdas dikit ya. Nggak ada yang cerdas dikit, jangan masuk angin. Selamat malam, Mang PY. Malam. Silakan buka kamera saudaraku. Silakan buka kamera saudaraku. Ya, silakan bertanya apa, Bang? Bertanya dengan santun, monggo. Iya Kak, ini mau bertanya ini. Itu apa? Mau tanya, kalau menurut keyakinan Kakak, Tuhan itu kelihatan apa enggak, Kak? Kalau menurut Alkitab, Tuhan Yesus itu dia adalah yang awal dan akhir, yang nampak dan yang batin, ya, dan yang nampak dan tak terlihat. Karena Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi dia bisa kelihatan, dia bisa juga terlihat karena dia Maha Kuasa, dia bisa menyatakan dirinya, Bang. Oh, Mm-mm. Tuhan bisa kelihatan. Iya, dia bisa terlihat dan tidak terlihat. Kalau eksistensi yang sesungguhnya dia tidak terlihat karena kita nggak mampu melihat dia. Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri yang tertulis di 1 Timotius 6 ayat 16. Tetapi dia juga bisa terlihat ketika dia datang menyatakan dirinya kepada umatnya, Bang. Yaitu di dalam nama Yesus Kristus itu, yang dalam rupa Yesus Kristus itu. Itulah dia. Makanya nanti di hari zaman kami melihat Tuhan kami, Bang. Yaitu Tuhan Yesus. Oh, bisa kelihatan. Kalau Tuhan, kalau itu Tuhan Yesus kan dilahirkan di mana, di langit Kecil kali suaramu, Bang. langit sama bumi itu yang menciptakan Tuhan apa enggak? Iya, Tuhan Yesus abangku yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan segala sesuatu yang tertulis di Kolose 1 ayat 16. Terus itu Tuhan Yesus itu lahir sudah ada langit sama bumi apa belum? Kalau yang johirnya itu ya bumi ini sudah ada karena Tuhan Yesus itu dia adalah yang awal dan akhir, Bang, ya. Dialah yang ada dan yang ada, yang Maha Kuasa. Jadi yang
Johir 2000 tahun yang lalu itu, yang kalau dalam bahasa Indonesianya lahir itu Tuhan Yesus Bang, karena dia Allah yang Maha Kuasa gitu. Sebelum dia datang ke dunia dalam proses kelahiran, dia sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu terkandung dalam dia ya, ini yang tertulis di Kolose 1 ayat 17. Jadi yang datang ke dunia itu Sang Pencipta Bang, dan juga ada tujuannya datang ke dunia, yaitu untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kita keselamatan kekal, supaya ketika dia nanti datang di hari kiamat menjemput kita masuk surga Bang ya. Nah, karena tidak ada siapapun yang bisa masuk surga tanpa Tuhan Yesus, yang tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Nah, seperti itu Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Saya sudah cukup dulu. Tetap semangat. God bless you. Terima kasih sayang, terima kasih. Selamat malam Saiful. Selamat malam. Silakan buka kamera saudaraku. Kamera di sini gelap, lampu mati. Ya, tinggal hidupkan lampunya Bang. Lampunya mati, pelennya mati. Pelen mati. Iya, Ya, silakan buka dulu kameranya Bang, biar kita lihat. kameranya. Ini. Ini lampu mati. Ini saya undang nih Bang. Saya di kegelapan. Oh alah. Iya, Ya, pertanyaanmu apa Bang? pertanyaannya, Ibu ini seorang pendeta atau? Iya, pendeta. Nah, Ibu, tolong jawab dengan jujur ya. Kita bertanya dengan santun. Tadi saya dengar-dengar kalian bicara Yesus. Lalu pertanyaan saya cuman satu saja. Apakah Yesus itu disunat? Ketika dia datang ke bangsa Israel, iya. Di Lukas 2 ayat 8. Lalu pertanyaanmu udah itu aja? Lalu mengapa Ibu tidak sunat? Ke sana dulu sayang. Ntar dulu. Hah? Kenapa? Apukat, pengen apukat. Iya. Minta sama papa sayang, minta sama papa. Halo? Ya sebentar dulu bang ya, sebentar bang ya. Oke, tadi pertanyaannya kenapa saya tidak sunat gitu ya bang? Ya, Baik. sementara di dalam Biblemu sendiri mengatakan begitu. Jadi gini ya bang, sunat kulit Ya, khatan itu untuk siapa bang? Oke, kita bacakan dulu ayatnya ya bang. Lukas pasal 2. Kejadian, sebentar dulu, sabar ya. Kejadian 17. Kenapa ketawa bang? Kalau nggak menghargai diskusi ini, saya turunkan kamu. Oh bukan. Kok ketawa Saya pula kamu? Ketawa sama teman saya. Bohong kamu, ya. Sekarang saya tanya dulu sama kamu, kamu sunat?
Ya iya, Kamu mengikuti sunat siapa? saya mengikuti sunatnya Nabi. Nabi siapa? Mengikuti Nabi. Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Iya, Emang di dalam kitabmu ada dituliskan bahwa Nabi Isa itu sunat? ada. Di mana tertulis Nabi Isa sunat? Kau cari saja. Kau kan Enggak, di mana tertulis bahwa Nabi Isa itu sunat? Kau juga pendeta pakai kotak. Enggak, enggak ada dalam Alkitab Nabi Isa. Enggak ada dalam Alkitab Nabi Isa. Sebentar dulu. Makanya kamu Sebentar dulu, baca Pak. Sebentar Quran. dulu, Pak. Loh, iya makanya di Al-Qur'an di mana di situ bahwa Nabi Isa disunat? Kau baca dulu baru kau tahu. Iya makanya kasih tahu ayatnya di mana biar saya baca. Dicari tahu sendiri. Oh, alah masuk angin juga ini orang. Masuk angin gimana? Saya kan bertanya. Sok ketawa tadi, sok ngakak kau ya. Jadi sunat itu hanya untuk bangsa Israel. Kalau ada yang sunat tidak bangsa Israel, itu siapa? Oke, kita baca Kejadian 17 ya. Kejadian 17 ayat 10 sampai 12. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi yang disunat itu, bentar dulu. Sebentar, jangan ajari, bentar. Ya. Lukas pasal 2 ayat. Sebentar. Ya, di sini yang disunat itu, perjanjian sunat itu hanya untuk orang Israel, dan kalau dia bukan orang Israel tapi disunat itu artinya Itu artinya apa? Pembantu orang Israel, orang asing, ya. Kalau dalam zaman dulu itu budaknya orang Israel itu. Makanya kalau dia disunat, kalau dia bukan orang Israel, itu budaknya orang Israel. Nah sekarang saya tanya sama kamu kenapa sunat? Saya nggak sunat itu, kami orang Indonesia nggak sunat karena kami bukan keturunan Israel secara biologis, maka kami nggak disunat gitu. Nah kenapa kamu disunat saudaraku? Apa alasannya? Buka kamera, buka apamu? Mikrofonmu. Hello. Ini mana ini? Oh alah. Halo. Buka mikrofon. Lukas pasal 2. Yang saya tanya kamu kenapa sunat? Yang saya tanya kamu sunat kenapa? Hari yang ke-8. Oh alah, yang saya tanya kamu ini orang aduh. Yang saya tanya kamu kenapa sunat? Kamu ngikuti sunat siapa? Mana lah bang ini? Ya, ini suaraku bagus enggak teman-temannya? Apa yang ditanya, jawabnya kemana-mana. Shalom kakak, saya Kristen. Saya belum bisa on cam, tapi saya mau bertanya di sini kak tentang iman kita. Coba kak jelaskan dulu kak yang ayat di mana kak Yohanes itu kak yang dikatakan antikristus itu yang sesungguhnya yang bagaimana kak? Terima kasih kak. Suaranya nggak ada kak, suara kakak nggak ada kak. Oh ini. Oh iya,
Selamat malam Hunter. Ya, selamat malam Kak. Shalom, Kak. Shalom. Iya, tolong buka kamera Bang. Itu Kak, saya belum bisa buka kamera nih Kak. Kenapa? Masih followernya masih dikit Kak, masih 200-an. Ini udah bisa di sini Bang. Kenapa Kak? Udah bisa. Udah bisa ya? Coba Kak. Iya, nyalakan. Gimana Kak caranya Kak? Ini nih caranya, nyalakan. Aduh, saya baru bisa ini Kak, yang kameranya nih. Oh ini Kak? Iya. Ya, shalom Kakak. Iya, salam. Belum kelihatan orangnya Bang. Oh iya. Bentar, Kak. Ya, shalom Kak. Iya, shalom. Lihat. Di bawahnya ada tulisan simpan atau save, diklik Bang. Oh simpan ya? Ya simpan. Oh ya, shalom Kak. Shalom Kak. Iya, shalom. Saya Kristen di sini Kak. Iya, silakan. Pertanyaanmu apa Bang? Cuman menanyakan gini Kak. Kalau di kita kan antikristus tuh yang di Yohanes itu Kak yang bagaimana Kak detailnya tuh Kak? Jangan merokok Bang. Aduh. Enggak. Udah, Kak. Itu ada asap itu. Udah disingkirin Kak. Ya, antikristus itu dia nggak percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa, Sang Pencipta langit, Sang Juru Selamat dunia. Itulah antikris. Itu Kak ya. Artinya yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan Kak ya? Iya, yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan Allah yang Esa itu. Dia sama segalanya, dialah Sang Pencipta, Sang Juru Selamat. Kalau dia nggak percaya itu dia antikris. Jadi kalau dia nggak percaya Tuhan sudah baik Bapa maupun Anak, 1 Yohanes 2:22 dia antikris. Jadi yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu ya dalam rupa seorang hamba yang namanya Yesus Kristus itu Sang Pencipta. Nah, kalau tak percaya dia itu Sang Pencipta itu sendiri yang datang, ya dia antikris. Gitu ya. Oke, seperti itu Bang ya. Oke. Baik, Kalau jangan mau Kak di Injil mana Kak? Di Yohanes Kak ya? 1 Yohanes 2:22 sampai 23. Ya, jadi kalau kamu tidak percaya Tuhan Yesus, kamu tidak punya Bapa, kamu tidak memiliki Bapa ya. Tapi kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu punya Bapa, karena Tuhan Yesus Kristus adalah baik Bapa maupun Anak. Baik. Oke, seperti itu ya. Terima kasih Bang, terus semangat Bang. Ya, God bless. Terima kasih Bang TikTok. Selamat malam, Arya. Ya, malam Mbak Wikana. Tolong buka kamera Bang. Oh, belum bisa ya, pengikutnya masih 59. Oke, satu aja pertanyaannya, silakan Bang. Itu tadi saya mau dengar yang sunat itu gimana Mbak? Maksudnya yang bagaimana mau didengarnya Bang? Iya, penjelasan Mbak yang sunat itu gimana? Oke, perjanjian sunat itu hanya diberikan kepada Abraham dan keturunannya ya, yang tertulis di Kejadian 17. Jadi yang disunat kulit kahatannya itu hanyalah keturunan Abraham, yaitu orang Israel, dan kalaupun ada yang bukan keturunannya, artinya adalah orang yang dibeli. Orang yang dibeli dengan uang pada saat itu disebut budak Bang. Jadi yang disunat itu adalah orang Israel dan yang orang asing yang tinggal di rumahnya yang dibeli dengan uang ya, itulah budaknya orang Israel. Nah, makanya sunat itu adalah sebagai tanda perjanjian ya antara Tuhan dengan Abraham. Ini adalah tentang kedatangan Mesias ya, karena Abraham semua keturunannya orang Israel itu harus tahir sampai Mesias datang. Jadi perjanjian sunat itu untuk kedatangan Mesias Bang. Nah, makanya Mesias itu kan sudah datang ke Israel. Sehingga kita tidak perlu lagi sunat lahiriah, tetapi sunat rohaniah. Karena Tuhan Yesus telah menggenapi nubuatan itu. Itu Bang. Ya. Oh gitu ya. Iya. Ya, karena saya juga kan disunat. Oh, Abang disunat. Abang agamanya apa Bang? Ya, Islam. Oh gitu. Mohon maaf Bang, Abang sunat itu mengikuti sunat siapa Bang? Ajaran siapa? Yang pertama, saya belum paham betul ya mengenai dalil yang ada di Al-Qur'annya. Tapi kecenderungan kalau saya ngelihatnya dari segi kebersihan aja, Mbak. Oh, dari segi kebersihan gitu. Emangnya kalau nggak disunat nggak bersih gitu ya Bang?
Karena kan banyak juga kalau anak-anak tuh ya, kalau misalnya yang sakit tuh lagi kencingnya tuh biasanya kalau disunat suka sembuh, termasuk seperti itu. Terus kebersihan sama anak kan saya terus terang nikah 2 kali tuh Mbak, sekarang dengan mualaf katanya enak dengan yang disunat daripada nggak disunat gitu loh Mbak. Hah? Enak yang disunat. Apaan itu bang? Iya, Ini enak gimana maksudnya bang? Oh alah bang. rasanya, Mbak. Rasanya. Iya. Oh alah. Mm. Jadi berarti nggak ada aturan di dalam agamamu gitu, ada perintah secara eksplisit. Karena kalau menurut saya kebersihan itu daripada bagian daripada iman. Loh, orang yang nggak disunat pun kan harus hidupnya bersih bang. Iya, tapi kan ada kotoran yang susah. Ya enggak lah bang, justru banyak juga kok bangsa-bangsa yang tidak bersunat tapi hidup mereka panjang ya, panjang umur, bersih. Nggak ngejamin panjang umur. Siapa bilang? Iya, nggak ngejamin gara-gara disunat panjang umur. Kamu lihat orang Jepang sana, orang Cina sana, umur mereka sampai 120. Tapi kawan saya orang Jepang juga malahan jadi ikut disunat karena kencingnya ini keganggu. Iya, tapi kan saya membicarakan orang yang tidak disunat tapi umurnya panjang-panjang bang. Nggak, permasalahannya mah yang penting buat saya sih, dan kalaupun diwajibkan dan tidak disunat ini yang penting mah bermanfaat buat diri saya sendiri gitu loh. Jadi nggak ada perintah secara eksplisit dalam kitabmu untuk disunat gitu. Karena konsep saya tuh yang penting mah menjalankan kebenaran aja tanpa sirik ke orang lain itu. Iya, kebenaran apa yang kamu jalankan gitu dari kitabmu? Kebenaran dalam kehidupan, Bu. Iya, di mana anjuran atau perintah di dalam kitabmu untuk sunat? Hampir semua. Banyak, satu aja bang, nggak usah banyak-banyak bang, satu aja. Ya itu tadi, kebersihan sebagian daripada iman buat saya. Oh berarti nggak ada ya secara eksplisit ya bang ya? Ada mungkin, tapi saya belum tahu gitu. Oh alah, berarti nggak ada ya bang ya? Ada Bu, pasti ada, tapi saya Terus kenapa bang sunat kalau nggak ada dalilnya bang? karena dari orang tua juga mewajibkan seperti itu Mbak. Iya, perintahnya di mana abang? Nah itu kan banyak para ulama yang mewajibkan bahwa umat Islam itu harus disunat. Kenapa dari tadi abang bilang banyak tapi satu pun nggak ada dalilnya abang tunjukkan? Kan saya sudah bilang, saya mempercayai ulama saya, mempercayai agama saya. Artinya kalau hal-hal itu berdampak positif juga buat saya, ya saya lakukan. Ya artinya kamu nggak bisa menunjukkan ada perintah secara eksplisit dalam kitabmu ya disuruh sunat ya? Itu ulama Bu, yang menunjukkan itu ulama. Terus kalau kamu nggak bisa nunjukin, kenapa kamu compare kepada iman kami dalam Alkitab gitu loh? Saya nanya. Oh ya udahlah belajar dulu bang ya, belajar dulu sungguh-sungguh bang ya. Ya. Kenapa Mbak? Ya God bless you bang. Halo semuanya teman-teman, selamat bergabung. Selamat malam Dion Padang. Malam. Silakan buka kamera saudaraku. Baik, Mika. Ya silakan bang, ada yang mau ditanyakan? Iya malam. Ya, tadi saya tertarik dengan bahasa kakak tadi mengatakan orang Islam itu tidak mempunyai alasan atau referensi ketika melakukan. Jangan framing bang. Jangan framing. Saya tidak pernah membuat pernyataan kalian tidak punya alasan atau referensi untuk sunat. Yang saya tanya, di mana perintah sunat secara eksplisit dalam kitabmu? Bedakan pernyataan dengan pertanyaan bang. Ya betul. Ketika orang mengatakan pernyataan itu, mereka tidak mempunyai pemahaman tentang itu. Orang punya pemahamannya berbeda-beda.
Makanya Mbak selalu mengatakan setiap orang tidak mempunyai pengetahuan tentang agamanya masing-masing. Itu yang saya komentari. Jadi saya beralih kepada situ. Mungkin saya ambil pengalaman orang tersebut, tidak memahami karena segi pemahaman orang itu berbeda-beda. Nah, kemudian yang saya tanyakan gini Mbak, boleh saya bertanya lagi? Ya tapi gini Bang, bentar dulu ya, kalau dia nggak punya pengetahuan tentang kitabnya nggak usah di-compare ya, nanya aja gitu loh. Nah, yang diketahui tentang sunat itu adalah ajaran para nabi. Kita mempunyai nabi Rasulullah SAW itu mengatakan tentang sunnah kita namanya. Itu adalah sahabat. Jaringanmu putus-putus Bang, mohon maaf Bang, saya turunkan dulu Bang ya, jaringannya putus-putus Bang, mohon maaf Bang. Bagusin dulu jaringannya ya Bang. Terima kasih teman-teman, tolong bantu tatap layar ya, God bless. Selamat malam Edo, silakan buka kamera. Ya, selamat malam. Ya, silakan buka kamera Bang. Iya, oke. Oke. Jangan banyak-banyak Tuhannya, Neng. Ini nggak jelas ini. Jangan banyak-banyak Tuhannya. Ya, Selamat malam Anaki. ya, selamat malam juga, Mbak. Silakan buka kamera Bang. Ya, tunggu bentar ya. Ya Bang. Ini apa? Tuhan Yesus Sang Pencipta. Sebelumnya minta maaf ya dan perkenalkan nama saya Anaki. Iya Bang, silakan. Ini apa mau tanya saya apa gimana? Iya, boleh bertanya. Oh, boleh bertanya ya. Jadi terbukalah, mau nanya apa saja. Iya, asalkan pertanyaan yang santun. Ya, saya yang mau ditanya cuma satu. Yang ditulis di layarnya Mbak ini, Tuhan Yesus Sang Pencipta. Itu pertanyaan saya. Tahun berapa dan ayatnya di mana? Tolong jelaskan kalau Yesus itu memang Sang Pencipta. Kolose 1 Bang, ayat 16 sampai 17 ya. Saya ingat ayatnya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu baik di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Terus Kemudian juga di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada yang jadi dari segala yang telah dijadikan. terus tahun berapa ayat itu yang keluar? Kalau yang Yohanes 1 ayat 3 dan itu ditulis kira-kira abad pertama tahun 50 sampai 70 Masehi. Yang cipta siapa itu buku? Ini firman Tuhan ya. Jadi Tuhan Yesus itu menyampaikan kepada para rasulnya bahwa Dialah Sang Pencipta. Begitu pula di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, di situ Nabi Musa menuliskan bahwa Tuhan Yesus Kristuslah Sang Pencipta karena Tuhan Yesus adalah Yahweh Elohim itu sendiri, Bang. Kalau menurut saya yang ada dalam Al-Qur'an ayat yang sudah terterai itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saja yang dipercaya sama saya, itu ayat itu. Ya silakan percaya Bang. Lalu apa hubungannya dengan pertanyaanmu di sini? Terus Yesus itu
Katanya kalau menurut orang Kristen, Yesus itu apa? Tolong jelaskan Yesus itu. Saya nggak bisa menjelaskan. Iya, Tuhan Yesus itu adalah sang pencipta segala sesuatu, sang juru selamat dunia. Hanya Tuhan Yesus yang terbukti Tuhan yang maha kuasa, Bang. Tidak ada yang lain. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membuktikan dia nyata ada dan berkuasa, tidak ada yang lain. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa memberitahu kepada para nabi dan rasulnya bagaimana cara dia menciptakan langit dan bumi segala isinya selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 dia berhenti dari penciptaan itu. Hanya Alkitab, Bang, yang bisa menjelaskan, Bang. Kalau kitab-kitab yang lain nggak ada yang menjelaskan. Mari kita uji kalau begitu. Boleh kita uji? Nggak, kalau kitab yang lain nggak ada yang menjelaskan ya. Makanya mari kita uji. Siapakah yang menciptakan dengan begitu teratur, sistematis, dan teramat baik, ya, dari hari pertama sampai hari ke-6? Mari kita uji, saudaraku. Karena yang saya tahu hanya Alkitab yang bisa menjelaskan apa yang diciptakan hari pertama sampai ke hari ke-6. Berurutan, sistematis, Bang. Dijelaskan secara sempurna semuanya. Karena dia sang pencipta itu, Bang. Kalau dia yang menciptakan itu pasti bisa memberitahu apa yang diciptakan hari pertama sampai hari ke-6. Oke, itu pertanyaan saya yang kedua. Terus Yesus itu sunat tak? Iya, karena dia datang ke bangsa Israel. Terus pengikut Yesus ada sunat tak? Kalau pengikut Tuhan Yesus, ya ada sunat, yaitu Abraham dan bangsa Israel. Tak, selain itu. Lah, kan sunat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain. Yesus itu sudah mengatakan suruh sunat. Iya, tapi hanya untuk orang Israel. Ya, karena ada ayatnya nih. Ini saya bacakan dulu nih ya, saya bacakan. Nah, Bentar. sebentar dulu. Yang Mbak itu pakai kudung siapa yang nyuruh? Tuhan Yesus. Kalau nggak pakai itu kudung? Kalau tidak pakai kerudung, ini jawaban firman Tuhan nih. Ini bacakan dulu. Ini lari-lari ini, baru sunat ke kerudung lagi. Kepalamu itu. Kalau nggak pakai kudung, itu Yesus sendiri yang ngomong. Kenapa masuk ke gereja nggak pakai tudung? Nih, makanya kalau ada yang Lucu itu. ya terserah dirimu Itu lucu. suruh pakai kerudung, Mbak. Suruh copot sandal sepatu. Kenapa nggak pakai? Udah sabar, Bang, santai, Bang, santai Bang, jangan ngamuk, Bang. Ngamuk. Lucu-lucu gimana tuh kalau saya dengar penjelasan? Ya udah, Bang, nggak usah ngamuk, Bang, biasa aja. Orang Kristen kalau ada yang tidak pakai kerudung, kenapa yang jadi ngamuk? Bukan, karena Yesus itu sudah menjelaskan wanita itu kalau masuk ke perkemahannya, ibadahnya itu suruh pakai kerudung, copot sandal sepatu. Kenapa bawa masuk? Bentar dulu, jangan ditambah-tambah. Ya kan diperintahkan kalau perempuan itu pakai kerudung, terus dicopot sepatu, di mana tertulis? Tuhan Yesus mengajarkan kalau masuk ke tempat ibadah copot sepatu, di mana tertulis? Jangan tunjukin rokokmu. Buku yang sudah ada itu dibaca dalam-dalam. Emang kamu sudah baca kitabmu dalam-dalam? Nah, Saya nggak katanya pernah gitu. baca bukunya, Mbak. Saya nggak pernah baca kok. Lah, kamu aja nggak pernah baca kitabmu, kok kamu pula yang sok ngajarin orang. Aduh, Tuhan. Sebelum kamu mengajari orang lain, ajari dulu dirimu, gitu loh. Saya pernah baca 1 kali di buku itu. Saya tanya dulu sama kamu sunat? Ya sunat dong, karena sebagai Islam. Kenapa kamu sunat? Nah, itu sunat dan satu ya menghilangkan penyakit. Yang kedua sudah dianjurkan dalam Terus menghilangkan penyakit, terus kenapa kalian masih ada yang sakit? itu kan mengandung penyakit. Mbak ini kurang sekolahnya. Kan kamu bilang sunat itu menghilangkan penyakit. Lalu kenapa kalian masih ada yang sakit? Di rumah sakit tuh ada nggak orang Islam, saya tanya sama kamu? Itu banyak kan? Terus kenapa masih sakit? Rumah sakit ini gimana sih, Bang, ini? Semua kena penyakit. Kan kamu bilang sunat itu menghilangkan penyakit. Lalu kenapa di antara kalian masih banyak yang sakit juga? Bingung sudah.
Apa bingung? Enggak, saya baca typingnya orang. Tuh, udah disuruh kau belajar dulu bang katanya. Makanya belajar dulu. Yang suruh belajar dulu ini pengikutnya kau. Iya, memang kami harus belajar sampai akhir hayat. Karena firman Tuhan berkata di Matius 5 ya, kita harus haus dan lapar ya. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan karena dia akan dipuaskan. Jadi artinya haus dan lapar itu bukan berarti secara tekstual benar-benar haus akan minuman atau lapar akan makanan, tapi tentang firman Tuhan bahwa kita harus belajar setiap hari. Begitu bang. Sudah paham belum? Nah sekarang saya mau mengingatkan kamu juga. Dalamilah kitabmu dalam-dalam ya. Pelajarilah kitabmu dalam-dalam. Saya jarang baca kitab saya. Aduh, kenapa kau jarang baca kitabmu? Karena saya ya, kalau orang Kristen kan tiap hari Minggu pergi gereja. Lalu? Kalau saya kan jarang pergi gereja. Loh, kalau kami orang Kristen itu ibadahnya setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Dimanapun kita bisa beribadah, kita bisa berdoa, bukan hanya di gereja bang. Karena saya itu jarang pergi gereja, perginya ke masjid. Siapa? Saya. Jarang pergi ke gereja? Iya. Emang kamu sudah pernah ke gereja kok kamu bilang jarang pergi ke gereja? Saya nggak pernah. Loh, kenapa kamu bilang jarang? Kalau jarang artinya kamu pernah. Ini gimana sih, kok nggak ngerti? Makanya saya kurang baca bukunya. Kalau ada yang mengatakan aku jarang ke gereja, artinya dia pernah ke gereja bang, sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Tapi kalau abang tidak pernah, bilang tidak pernah, ini gimana sih, kok abang ini pernah belajar bahasa Indonesia nggak sih? Mbak, kan saya sudah bilang saya jarang ke gereja karena jarang ke gereja itu kurang baca buku. Nggak pernah bilang bang, bukan jarang. Oh, lagi ini aja bang, oke bang ya. Terima kasih saudaraku sudah naik ke sini. Bukan suatu kebetulan kamu naik ke sini. Dalamilah kitabmu, pelajarilah kitabmu dalam-dalam. Bacalah setiap hari ya. Ya kalau ada kesempatan baca juga Alkitab gitu. Ya ini hanya sebagai saran aja sih, nasihat aja sih, dilakukan, puji Tuhan dilakukan juga gak apa-apa. Supaya abang pintar dan cerdas gitu loh. Oke, seperti itu ya bang ya. Mana saya mau baca Alkitab? Saya bukan setiap harinya bukan sibuk dengan Alkitab. Ya kan saya cuman bilang aja kalau dilakukan ya puji Tuhan, kalau dilakukan gak apa-apa. Kan saya suruh juga abang mendalami kitabmu. Ya gitu bang, belajar ya bang ya. Baca kitabmu baik-baik bang ya. Baca semua hadis-hadis Al-Quran, baca bang setiap hari bang. Jangan hanya merokok aja kerjamu bang. Sendiri kok. Ya oke bang, tetap semangat abang ya. God bless you abang. Ya, tepuk tangan buat Bang Anaki yang cakep dan manis. Asik. Terima kasih Kak Beatrix. Selamat malam Dedi. Ya, selamat malam. Tolong buka kamera Bang. Nyalakan kamera, ya. Terima kasih Kak Beatrix yang cantik dan manis. Loh, suruh buka kamera malah turun Bang. Terima kasih teman-teman semua ya. Jangan lupa bantu doa, bantu tatap layar ya. Tuhan Yesus yang membalas kebaikanmu saudaraku. Selamat malam Bang Dian. Halo, selamat malam Mbak Mikana. Tolong buka kamera Bang. Ya Mbak Mikana. Ya silakan Abang, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau nanya nih. Tuhan Yesus itu dia punya nabi-nabi ya? Iya betul, karena Tuhan Yesus Kristus yang mengutus nabi-nabi sesuai dengan firman-Nya yang tertulis di Matius 23:34. Dia diutus itu buat apa Mbak? Ada fungsinya masing-masing atau gimana tuh? Iya, jadi Tuhan Yesus mengutus nabi-nabi untuk menyampaikan nubuatan kepada umat Israel, untuk menyerukan pertobatan kepada umat Israel, dan untuk
menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Gitu. Jadi dia itu dinobatkan sama Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus turun ke bumi atau sebelum? Jadi gini Bang, kalau dikatakan sebelum Tuhan Yesus turun ke bumi, seakan-akan Tuhan Yesus ini nggak melingkupi segala sesuatu. Tuhan Yesus itu melingkupi segala sesuatu Bang ya. Dia ada di surga, ada di segala dimensi, ada di bumi dalam waktu yang bersamaan. Karena dia adalah Elohim yang maha hadir Bang. Jadi jangan katakan sebelum Tuhan Yesus turun ke bumi lah. Tuhan Yesus itu ada di surga, ada di bumi. Sekarang dia melihat kita. Tuhan Yesus itu melihat kita di sini. Kamu bertanya di sini, apa yang kamu typing, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan, Tuhan Yesus tahu, saudaraku. Oh gitu. Kenapa Tuhan Yesus turun ke bumi? Dia tidak perintahkan malaikatnya aja untuk menegur bangsa Israel. Kenapa dia? Iya, kadangkala juga dia mengutus malaikatnya. Seperti malaikat Gabriel, Tuhan Yesus utus untuk menyampaikan pesan kepada Bunda Maria, pesan kepada Yusuf, pesan kepada umatnya. Jadi begini Mbak, secara logika aja berarti Nabi sama malaikat itu nggak ada fungsinya. Lah tadi kan sudah saya jelaskan bahwa Nabi itu fungsinya untuk menyerukan pertobatan kepada umat Israel. Bagaimana Bang? Untuk menyerukan, untuk penobatan. Untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan nubuatan. Jadi buat apa Tuhan Yesus menyerupai manusia turun ke bumi lagi? Sedangkan kan dia punya malaikat sama nabi yang bisa menyerukan langsung tuh. Jadi buat apa lagi repot-repot turun ke bumi tuh? Oke, good question. Jadi gini loh Bang. Memang betul Tuhan Yesus menciptakan malaikat itu untuk melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menciptakan manusia ya untuk hidup dalam kemuliaannya. Memang di zaman perjanjian lama Tuhan Yesus mengutus malaikat ya. Bahkan mengutus nabi juga untuk menyampaikan nubuatan, menyerukan pertobatan, menyerukan ajaran Tuhan kepada umat Israel kan gitu. Tetapi kenapa harus Tuhan itu yang datang 2000 tahun yang lalu berkenosis ke dunia melalui proses kelahiran? Karena begini ya Bang, yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan, yang bisa mengampuni dosa-dosa kita ya, menebus kita dari Tuhan supaya dosa kita terampuni, supaya kita bisa bangkit dan dimasukkan ke surga, itu hanya Tuhan yang bisa Bang, nggak bisa diwakilkan ya, nggak bisa berikan kepada orang lain ya, karena Tuhan Yesus itu menyatakan dia tidak akan pernah memberikan kemuliaannya kepada yang lain ya. Jadi untuk menebus kita dari hukum Tuhan supaya kita diampuni dosa-dosanya dan bangkit dari debu tanah dan dimasukkan ke surga, itu hanya Tuhan yang bisa melakukan itu, nggak bisa diwakilkan kepada siapapun. Makanya malaikat ya tidak bisa menebus kita dari hukum Tuhan. Malaikat tidak bisa membangkitkan kita dari debu tanah dan dimasukkan ke surga. Apalagi nabi. Apalagi nabi saudaraku. Malaikat aja nggak bisa mengampuni dosa kita, membangkitkan kita dari debu tanah masuk surga. Nggak bisa. Ya, apalagi nabi. Makanya firman Tuhan di di Matius 10 ayat 40 berapa ya? Dimana kalau kamu itu percaya kepada Tuhan Yesus, dia hanya sebagai nabi, yaitu Matius 10 ayat 40 ya. Kalau kamu menyambut Tuhan Yesus hanya sebagai nabi, kamu hanya menerima upah nabi. Artinya kamu gak akan pernah masuk surga. Karena nabi gak bisa mengampuni dosa kamu dan gak bisa membawa kamu ke surga. Jadi harus Tuhan itu yang datang untuk ya memberikan kita keselamatan kekal supaya kita bangkit dan dimasukkan ke surga. Karena tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang sebanding dengan dia, ya, tidak ada yang lebih tinggi dari dia, dialah segalanya. Nah, seperti itu, Abang. Makanya hanya Tuhan yang terbukti Allah yang Maha Pengampun. Berarti dulu bangsa Israel itu tidak percaya dengan keberadaan Yesus. Ya justru karena orang Israel percaya lah, tapi nggak semua ya, ada juga nggak percaya ya, nggak bisa dipungkiri, memang banyak juga yang nggak percaya orang Israel. Tetapi ada juga yang percaya, makanya yang memberitakan Injil ke berbagai bangsa dan negara kan orang Yahudi Bang, orang Israel, yaitu Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, Rasul Petrus, Rasul Paulus, itu semua orang Yahudi Bang.
Itu bukan orang Asia, bukan orang Asia. Itu bukan orang Amerika, itu bukan orang Indonesia, itu bukan orang Inggris, Bang. Itu orang Yahudi, Bang. Bangsa Israel itu, Bang. Mm-mm. Ya itu sih kalau saya berpikirnya yaitu aja. Jadi nabi, malaikat nggak ada gunanya gitu loh Mbak. Buat apa? Loh, kok bolak-balik lagi? Enggak, gini loh. Kita berpikirnya Berarti buat nggak apa? mencerna, Bang, ini loh. Bang, Tuhan Yesus berfirman di Matius 23 ayat 34. Aku mengutus nabi-nabiku, para ahli kitab dan orang-orang bijaksana. Untuk apa Tuhan Yesus mengutus nabi? Untuk menyampaikan nubuatan kepada umat Israel bahwa Tuhan itu akan datang menyelamatkan kita sebagai juru selamat. Untuk apa Tuhan Yesus mengutus nabi-nabi? Ya untuk menyerukan supaya orang Israel bertobat. Ada fungsi nabi, Bang. Ya, bahkan nabi itu berasal dari bahasa Ibrani. Dari bahasa Ibrani ya, yaitu nabi yang artinya pelihat, juru bicara Allah yang menyampaikan nubuatan. Dan juga Tuhan Yesus yang mengutus para rasul, Bang, ya. Untuk apa Tuhan Yesus mengutus para rasul? Untuk memberitakan Injil ke berbagai bangsa dan negara, Bang. Nah, seperti itu, Bang, ya. Oke, jelas sekali, Bang. Terima kasih, Bang. Tetap semangat. Satu lagi bisa Mbak, ini karena Ya udah, silakan. Tuhan Yesus turun ke bumi itu untuk menebus dosa-dosa bangsa Israel. Saya mau tanya aja nih, benar? Enggak, kurang tepat, Bang. Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menebus manusia berdosa dari hukumnya sendiri supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau misalnya sekarang ada umat dari Kristiani yang berdosa, apakah bisa masuk surga? Emangnya ada manusia yang tidak berdosa, Bang? Ya makanya saya tanya Mbak. Ya Tuhan apabila Yesus kan sekarang datang ada karena umat- manusia berdosa. Macam mana ya, Bang, ini? Kalau manusia Ya, itu semua datang benar, karena- suci datang nggak? karena dia berdosa. Ngapain Tuhan datang memberikan pengorbanan di atas kayu salib? Jadi kalau misalnya di zaman sekarang ada umat Kristiani yang berdosa, apakah dijamin masuk surga? Ya dia harus datang minta ampun kepada Tuhan Yesus. Caranya? 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Ya datang kepada Tuhan Yesus, Bang. Ya. Oke, jadi apabila dia belum menebus dosanya, keburu meninggal, keburu mati, gimana? Masuk surga? Tuhan Yesus itu sudah menebus manusia berdosa bagi yang percaya kepadanya. Nah kan kita nggak tahu dalam hati dia sudah minta ampun sama Tuhan Yesus, sama seperti orang yang disalibkan di samping Tuhan Yesus itu. Dia percaya Tuhan Yesus adalah Raja, dia selamat, dia masuk Firdaus. Udah gitu aja, Bang, gini aja, Bang, ya, gini aja, Bang. Nggak usah ribet mikirnya, nggak usah ribet. Saya sebelum Enggak gini, karena abang itu dikasih tahu. Begini, saya tanya dulu sama kamu, Bang. Ada nggak manusia yang tidak berdosa di dunia ini? Semua berdosa, toh, Bang? Iya, makanya saya bilang Tuhan Yesus datang ke dunia. Kalau semua manusia berdosa, jadi tidak ada jaminan orang Kristen masuk ke surga kan? lah, justru orang Kristen itu yang punya jaminan. Jaminan keselamatan kita itu Tuhan Yesus, Bang. Tuhan Yesus, darah Kristus yang tercurah dalam kayu salib. Nah, saya tanya dulu sama kamu nih, kamu manusia berdosa nggak? Saya berdosa, Mbak. Jadi kalau manusia berdosa artinya nggak masuk surga dong. Iya. Nah, berarti kamu nggak masuk surga kalau begitu. Surga neraka bukan kita yang jamin, Pak. Mbak, kita nggak tahu. Loh, kan konsekuensi logisnya kalau manusia berdosa nggak bisa masuk surga, toh, Bang? Karena surga itu kan, ya karena surga itu kudus, suci. Jadi nggak bisa masuk ke sana manusia berdosa. Satu dosa saja kamu lakukan, nggak bisa masuk sana. Apalagi setiap hari kamu bikin dosa, kamu hitung dari kamu sejak kecil, dari sampai kamu meninggoy, kamu hitung dosamu itu. Kurasa buku di dunia ini nggak mampu memuat dosamu. Lalu gimana kamu bisa masuk surga, Bang? Jadi begini, Mbak. Jadi makanya di agama kita itu tidak dijamin semua orang masuk surga. Tidak jamin semua orang.
tidak semua orang dijamin masuk Tidak surga. semua orang. Makanya Emang kalau tidak semua. oke, kalau tidak semua berarti ada yang masuk. Ada. Oke, kenapa mereka bisa masuk? Emangnya mereka tidak pernah berbuat dosa kah? Tapi mereka beramal, Mbak. Dia sholat, istilahnya Iya. dia agama Emangnya amal bisa menghapus dosa? Loh, Mbak ini lucu loh. Loh, Saya tanya kok tadi. lucu? Kok aku pula yang lucu? Enggak, kalau misalnya Enggak, yang saya tanya, ya kan tidak ada yang kan kamu menjamin bilang, masuk surga. kan kamu bilang Tidak ada yang menjamin. Tapi kalau di agama Kristen kan ada yang menjamin. tidak ada yang menjamin, tidak ada. Berarti artinya kalian tidak masuk surga. Karena tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin Ya. kita masuk surga, Mbak. Karena yang Artinya menjamin nggak kita ada. masuk surga itu diri kita sendiri. Dirimu sendiri menjamin masuk surga. Iya. Bagaimana caranya Iya. kamu bisa menjamin dirimu masuk surga sementara kamu seorang pendosa? Dari amal buruk kita lah, Mbak. Emang amal bisa menghapus dosa? Mbak ini loh lucu. Lucu, Mbak. Gimana caranya amal bisa menghapus dosa, Bang? Enggak, pertanyaan saya aja Mbak belum jawab. Sama seperti gini, Bang. Contohnya gini, Bang ya. Contoh gini. Ini di hukum dunia aja, Bang ya. Ya, contoh gini. Kalau pembunuhan rencana kan hukumannya hukuman mati kan. Nah, ketika di hadapan hakim, dia ngomong gini, "Aku banyak amal kok, udah bebaskanlah aku dari hukuman mati ini." Bisa nggak seperti itu, Bang? Artinya nggak bisa, amal dia sebesar apapun nggak akan bisa menghapus hukumannya. Karena apa? Dia sudah melakukan pembunuhan berencana. Nah, begitu pula, bagaimana mungkin amal bisa menghapus dosamu yang banyak itu? Jadi enggak gini aja, kita flashback dulu. Pertanyaan saya tadi gimana tuh? Yang tadi. Kok jadi bingung, Bang? Kristen. Yang saya tanya, kamu bilang kan, kamu bisa menjamin dirimu sendiri masuk surga. Gimana caranya, Bang? Kamu pendosa, Bang. Loh, begini loh, pertanyaan saya aja belum kelar Mbak jawab. Tapi Mbak nanya Loh, saya kok lagi. belum kelar? Kalau kami ada jaminan keselamatan kami, itu Tuhan Yesus. Semua manusia di dunia ini berdosa, Bang. Makanya Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa, supaya kita bertobat datang kepadanya, karena hanya melalui Dialah kita bisa masuk surga. Jadi kami ini kan orang berdosa nih, semua manusia berdosa. Gimana caranya kita bisa masuk surga? Sementara hutang itu dosa, Bang, ya. Dosa itu adalah hutang, yang artinya harus ya disucikan segala dosa-dosa kita itu. Karena kita nggak bisa menjamin diri kita sendiri, Bang. Kita aja berdosa, bagaimana kita menjamin diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri sementara kita banyak dosa? Nah, yang bisa menyelamatkan kita, Bang, hanya darah Kristus, Bang, ya. Karena kita ini berdosa, Bang. Jadi supaya kita suci, Bang, kita disucikan nih, disucikan sama darah Kristus yang suci, mulia, agung dan berkuasa itu, supaya bisa masuk surga, Bang. Supaya kita lahir baru, suci, Bang, masuk surga. Itulah jaminan keselamatan kami. Nah, sekarang jaminan keselamatanmu apa, Bang? Walaupun semasa hidupnya di dunia dia melakukan maksiat. Kan tadi, Bang, semua manusia berdosa toh. Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk surga, Bang? Iya kan? Kan nggak bisa amal kita membuat kita masuk surga, Bang, karena dosa itu kan tetap ada. Bagaimana caranya amal bisa menghapus dosa, Bang? Dosa itu tetap ada, ya kan? Nah, siapa jaminan keselamatanmu supaya kamu bisa masuk surga? Karena kalau saya orang berdosa, saya akui saya orang berdosa, makanya saya datang kepada Sang Juru Selamat, itu Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa darah Kristus telah mengampuni dosa kami sesuai dengan janji Tuhan Yesus di Matius 26 ayat 28. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Kristus itulah yang mengampuni dosa kami, yang menyucikan dosa-dosa kami, makanya bisa masuk surga. Nah, sekarang siapa yang bisa menyucikan dosamu? Loh, Mbak apa ya? Jawabannya muter-muter loh, Mbak. Kan pertanyaan saya tadi itu aja. Apa? Kok jawaban saya yang muter-muter? Begini aja, Bang, nggak apa-apa, Bang. Kalau berat nggak apa-apa, Bang. Nggak usah dijawab, Bang. Walaupun dosa-dosanya walaupun orang Kristen itu berdosa. Tadi, Bang, ya tadi kesimpulannya semua manusia berdosa, Bang. Nggak ada yang nggak berdosa, Bang. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk surga, Bang? Harus ada yang menyucikan, harus ada juru selamat kita, harus ada jaminan keselamatan kita. Oh, ala Abang ini. Terima kasih, Bang. Tetap semangat, Bang. God bless you, Bang.
Kesimpulannya bang, semua manusia berdosa. Nggak ada yang nggak berdosa bang. Dan bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Ya darah Kristus lah yang menyucikan dosa-dosa kita bang. Dengan darahnya yang berkuasa itu bang. Makanya manusia berdosa ini membutuhkan sang juru selamat. Selamat malam Bang Agus. Selamat malam. Silakan buka kamera saudaraku. Silakan buka kamera Bang. Haleluya, demikianlah debat atau video debat yang sudah kita simak bersama. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua, dan semoga dengan adanya video ini banyak saudara kita yang mengikuti ajaran ini, mereka boleh disadarkan oleh Roh Kudus agar mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu adalah jalan menuju kesesatan. Ya sobatku, mari dukung pelayanan kami melalui channel ini biar nama Tuhan semakin disebarluaskan di media sosial dan banyak jiwa yang semakin tahu akan kebenaran. Terima kasih juga buat kalian yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Doa kami selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada. Sekali lagi terima kasih dan shalom, sampai jumpa.